Oke, teman-teman, saya lanjutkan tadi sempat keputus ya. Jadi memang eh, startup itu gitu ya, yang sudah menemukan model bisnis yang mapan gitu ya, dia akan bertransformasi menjadi perusahaan gitu ya. Saya pernah apply di suatu perusahaan gitu ya, karyawannya baru ada 6 orang gitu teman-teman. Saya ada di sini di Scalable Startup gitu. Dan saya ngerasain transisinya ya, transisinya dari kita cuma ngomongin bisnis model, kemudian cara gathering revenue-nya kayak gimana sampai dengan jadilah sebuah perusahaan. Ya, jadilah apa, eh, perusahaan dengan ratusan karyawan. Jadi memang sangat menarik ya teman-teman. Jadi advice saya ke Anda gitu kalau Anda masih muda-muda gitu ya, eh, jangan targetkan langsung masuk di perusahaan besar kalau menurut saya sih. Karena apa kalau masuk di perusahaan besar kemudian ada di satu posisi gitu ya, biasanya naiknya lama gitu ya. Naik 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 jabatannya lama. Karena apa? Karena atasan-atasan Anda pasti udah ada di comfort zone-nya gitu ya. Semakin comfort dia maka untuk resign itu eh, rada susah gitu ya. Nah itu jadi menghambat yang bawahnya itu untuk naik gitu ya. Jadi Anda akan ada di posisi itu aja. Memang Anda kerja di perusahaan besar, tapi posisi Anda itu aja. Beda halnya Anda ngerasain perusahaan-perusahaan kayak gini ya, struggle-nya gimana gitu ya. Cara dia gathering revenue kayak gimana gitu ya. Dengan itu Anda bisa ngerasain soalnya. Apalagi nanti si startup ini berubah menjadi perusahaan. Nah, itu akan Anda punya nilai jual sendiri ya dalam melahirkan sebuah perusahaan. Nah, dari situ Anda bisa apa bisa jadi apa bisa jadi jualan Anda nanti ke depan untuk masuk ke perusahaan besar gitu ya. Kalau Anda udah experience di sini begitu masuk ke perusahaan besar Anda langsung lompat gitu ya. Teman-teman Anda masih jabatan staff gitu Anda udah udah up to manager ya, pasti kayak gitu ya. Dan itu yang terjadi dengan saya gitu ya. Saya kerja di perusahaan seperti ini gitu ya. Dan memang metode kerja saya yang lebih sering pindah gitu ya. Eh, Begitu saya balik ke perusahaan besar, saya udah ada di up position gitu ya. Dulu saya pernah masuk di perusahaan besar, ada di level staff gitu ya. Kemudian saya mengundurkan diri ya, nggak lama keluar, masuk ke scalable startup. Begitu jalan, running gitu ya. Eh, Kemudian jadi perusahaan, ternyata saya di hire lagi oleh perusahaan lama saya, tapi dengan posisi yang berbeda. Ya. Saya udah punya jabatan yang lebih tinggi. Jadi memang pengalamannya gitu ya teman-teman. Apalagi nanti Anda bisa melahirkan bisnis baru ya, dari eh, apa, otak Anda sendiri gitu ya. Wah itu akan lebih luas lagi jangkauan yang mungkin Anda akan ketemu apa investor mungkin ya. Ada 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 investor yang punya dana eh, kemudian meminta Anda untuk mengeluarkan ide bisnis. Nah, di situ Anda bisa jadi business owner ya. Nah, bagi startup yang dicari adalah model bisnis yang mapan eh, dengan memenuhi tiga hal. Jadi repeatable, scalable, dan profitable. Repeatable ini adanya replikasi terhadap pelanggan lain ya. Scalable ini artinya model bisnis mampu meningkatkan skala bisnisnya. Jadi nggak stuck gitu ya. Jadi marketnya masih luas dan segala macam. Profitable itu pastinya menguntungkan. Jadi perusahaan yang nggak menguntungkan itu ditinggalin gitu ya teman-teman. Cara pertama ya adalah ya, melakukan IPO ya. Yang pasti ini perusahaannya juga harus sehat dulu ya. Kalau Anda lihat kayak Gojek gitu ya. eh, Mulai dari perusahaan mulai dari ide ditawarin itu kalau ceritanya Anda di Makarim ya. Dia presentasi di banyak
bohir-bohir gitu ya, pemilik modal, eh, ada suka dukanya, ditolak, diketawain dan segala macam, dibilang bisnisnya nggak make sense gitu ya, sampai perjalanan dia sampai melahirkan proyek tersebut gitu ya. Kemudian cara kedua adalah dengan diakuisisi oleh perusahaan yang besar. Nah ini saya udah cerita kepada Anda ya. Rekan saya yang apa yang punya bisnis kuliner ya minggu lalu, eh, dia modelnya kayak gitu ya. Jadi dia punya ide, kemudian dia realisasikan, dia besarin bisnisnya, model bisnisnya dan segala macam. Nanti begitu lihat investor tertarik ya diakuisisi dan dilepas gitu aja gitu ya, disisain berapa persen saham buat dia. Nah, itu jadi passive income buat dia. Dia nggak perlu capek-capek nanganin operasional. Nah, di marketing itu ada modelnya teknologi push dan teknologi market push dan market pull ya. Jadi eh, apa modelnya seperti ini ya teman-teman. Kalau push itu analoginya dulu kalau eh, kayaknya saya pernah cerita di beberapa temuan sebelumnya, tapi saya ulangi lagi. Eh, ada pabrik baju gitu ya. Kalau dulu dia dalam memproduksi baju, dia buat dulu nih bajunya, kemeja kah, kaos oblong dan segala macam. Dia buat, kemudian eh, eh, targetnya berapa besar? Targetnya misalkan 1 juta piece gitu ya. Akhirnya dia buat 1 juta piece, dia produksi gitu ya. Udah selesai diproduksi, kemudian dia sebarin, dijual gitu ya. Eh, Nanti tinggal lihat respon pasarnya. Barangnya dia dimakan apa enggak nih, diambil apa enggak, dibeli atau enggak nih sama customer. Kalau nggak dibeli, resikonya apa? Resikonya dia rugi. Karena apa? Karena dia udah terlanjur produksi. Dia nggak tahu needs dari customer-nya kayak gimana. Ini yang model push ya. Tapi kalau sekarang modelnya udah nih apa udah demand ya. Eh, Marketnya modelnya udah pull ya jadinya, berbasis demand. Jadi sebelum ini melakukan produksi, maka si research dan development dan marketing ini dia ngelihat nih marketnya itu larinya kemana sih, needs-nya apa sih, maunya apa sih marketnya ya. Nanti begitu dia tahu marketnya maunya seperti apa, kaos misalkan kaos tanpa lengan gitu ya, warnanya apa, putih, merah, biru, hijau dan segala macam. Udah ketahuan warnanya, kemudian kuantitinya berapa besar. Nah, dari situ marketing akan menetapkan target, quantity dan modelnya gitu ya yang akan dijual. Dia bikin marketing kitnya. Nah, nanti dari research development dia akan kasih rekomendasi nih ke production. Lo bikin kaos buat 2025 itu eh, tanpa lengan, warnanya hijau gitu ya. Kemudian ada kerahnya gitu. Nanti diproduksi sebanyak 1 juta piece misalnya. Nanti dari situ baru dijual ya, dimarketingkan ke apa, dijual ke pasar. Nah, jadi modelnya gitu. Apakah laku? Yang 1 juta ya pasti laku. Karena apa? Karena dia udah ngelihat market needs-nya di sini. Ya bedanya kalau push dia nggak ngelihat market need-nya. Dia nggak tahu, dia cuma nebak-nebak aja nih. Marketnya sukanya A, B, C gitu ya. Kemudian kebutuhannya berapa juta, berapa ratus ribu dan segala macam. Nah ini new double diamond ya, model of design thinking ya. Kalau kita tahu kan design thinking mulai dari empathize, define, idea, kemudian prototype, testing ya. Nah, modelnya gini, begitu dia define, ketemu ide, dia buat prototype, dia testing. Oh ini belum cocok nih, balik lagi ke ide. Kira-kira gimana cocoknya nih? Nah, terus kemudian dibuat lagi prototipenya, di testing gitu ya. Nah, ini kegiatan ini akan selalu berulang teman-teman sampai dia mature gitu ya. Wah, ini komposisi yang tepat nih, barulah keluarlah produknya seperti apa gitu ya. Ide adalah mode proses desain di mana Anda berkonsentrasi pada pembuatan ide.
Berbagai bentuk ide dimanfaatkan untuk melangkah melampaui solusi, memanfaatkan perspektif kolektif, temukan area eksplorasi buat kelancaran, volume dan fleksibilitas, dapatkan solusi yang jelas dari kepala Anda. Nah, ini memang ya tadi saya bilang ya, kalau Anda mau ngeluarin ide, maka Anda harus kasih stimulus ke otak Anda. Anda kasih bacaan gitu ya, kasih knowledge, bisa berupa observasi, penglihatan ya, pendengaran, penciuman dan segala macam. Gunakan semua indera Anda gitu ya untuk otak Anda biar bisa bekerja. Nah, dari situ nanti keluar idenya, ide yang original dari Anda kayak gimana, dan itu ide yang memang kemungkinan akan dibeli sama customer Anda gitu. Ini gimana cara ngeluarin ide? Ini ada brainstorming, bisa tukar pikiran gitu ya. Brain writing ya, brain walk, challenge assumption, scamper, mind map tuh dibikin gambar ya, alurnya kayak gimana gitu ya. Sketch ya, kemudian storyboard, game storming, prototype dan seterusnya. Jadi memang ide ini tidak akan keluar kalau memang Anda malas untuk berpikir, ya dia nggak akan keluar. Atau ide ini nggak akan keluar kalau Anda takut untuk melakukan sesuatu. Ide ini nggak akan keluar teman-teman. Kalau Anda takut, kalau Anda berani, maka ide ini akan keluar otomatis gitu ya. Apakah dijamin ide Anda akan defaultnya gitu teman-teman ya. Kalau Anda masukin knowledge di otak Anda, harusnya defaultnya ide itu akan keluar gitu ya. Tinggal Anda pesimis atau optimis ya perihal tersebut. Nah, ini brainstorming ini telah berhasil digunakan dalam beberapa bentuk selama bertahun-tahun di berbagai profesi berdasarkan ide dari Alex Osborne. Dia pertama kali menggunakan prinsip brainstorming pada tahun 1939. Beberapa dasar yang penting untuk melancarkan pikiran, ya, jangan mengkritik atau menilai ide Anda terlebih dahulu. Makanya ada punya ide gitu, jangan di apa, jangan dimasukin negative thinking. Wah, tadi gimana ini? Ah, ini. Di exercise-nya jangan yang apa, yang menjatuhkan ide Anda gitu ya. Apa, di di challenge ya, visible atau enggak segala macam gitu. Hasilkan ide yang tak terkekang, ya. Idenya tuh, sorry, idenya itu kalau bisa sky is the limit ya. Jadi idenya itu tanpa batas ya. Anda eh, apa, pikir ide seluas-luasnya. Nanti begitu Anda brainstorming gitu ya, baru ada squeeze-squeeze lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga, cobalah untuk menemukan ide sebanyak mungkin. Jadi itu ya, begitu ketemu ide, catat. Ketemu ide, catat. Kamu lagi ngerjain, gitu langsung catat. Saya biasanya kalau ngerjain jurnal penelitian segala macam, begitu ketemu ide tuh, saya langsung tulis di catatan saya di notepad biasanya. Dan saya masukin di situ ya. Eh, Apapun idenya yang terlintas langsung saya tulis. Nanti begitu saya ada waktu, saya akan mereview lagi. Ini kayak gimana nih, konsepnya gimana, cara merealisasikannya gimana, toolsnya apa dan segala macam. Nah, itu biasanya berguna ya teman-teman. Kemudian membangun atau menggabungkan ide. Jadi kalau ide kita banyak, boleh jadi akan saling berkaitan. Oh, ini berkaitan dengan, oh, ini bisnisnya begini, nanti akan melahirkan bisnis yang baru gitu ya. Nah, itu bisa juga teman-teman. Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui gitu ya. Kemudian ada alternative solution ya, hasil dari generasi ide harus beberapa skema alternatif yang berbeda. Harus ada alternative solution. Jadi kalau kalau A bermasalah, plan B-nya apa, plan C-nya apa dan segala macam. Jangan berhenti untuk apa, berhenti mengeluarkan ide gitu. Kemudian ada baby step. Pada awalnya hal-hal tampak luar biasa ya, singkirkan sedikit-sedikit, kemudian jika perlu hilangkan, sementara detail kecil sehingga perhatian dapat terfokus pada elemen utama saja.
Strategi ini mirip dengan pemikiran komputasi yang sebagian didefinisikan sebagai menggunakan abstraksi dan dekomposisi ketika menyerang tugas kompleks yang besar. Biasanya pada awal proyek atau masalah ada begitu banyak variabel yang perlu dipertimbangkan sehingga praktis tidak mungkin atau terlalu menakutkan untuk bekerja dengan semuanya sekaligus. Salah satu strateginya adalah mengambil langkah-langkah kecil untuk memecah masalah menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola gitu ya. Nah, ini Tim Brown, CEO IDEO, ya, learn from failure. Jadi kita belajar dari kesalahan. Don't think of it as a failure. Think of it as designing experiment through which you are going to learn. Ya. Jadi memang kalau Anda failed ya, uh, dalam merealisasikan ide Anda, jangan jangan kecil hati ya teman-teman. Makanya saya bilang di beberapa pertemuan sebelumnya adalah habiskan jatah gagal Anda gitu ya. Eh, yang saya alami gitu. Jadi kita ngabisin jatah gagal, nanti ada tinggal sisa jatah jatah kesuksesan kita kayak gimana. Nah, ini brainstorming tipsnya menahan penilaian, fokus sesi brainstorming, terlibat dalam trial, percobaan, failure, penyempurnaan, eh, explore masalah lebih dalam gitu, lakukan sesuatu yang berbeda, eh, ini Anda bisa baca ini ya, brainstorming tips. Nah, ini teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan nanti Anda ajukan ya ke grup WhatsApp yang sudah disediakan. Jangan lupa nanti kerjakan kuisnya ya teman-teman. Kuis yang minggu lalu deadline-nya eh, hari ini kalau apa besok mungkin ya minggu depan. Hari Sabtu, sorry. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan sore ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.